Mulai pembagian kartu. Perhatikan baik-baik. Katua sedang mencoba mengujinya. Untuk melihat apakah dia tahu cara curang. Membuat dirimu sendiri terlihat bodoh. Bisakah kamu mengatasi ini? Maafkan aku. Bocah ini menghapus tanda-tanda yang telah kubuat pada kartu. Aku sudah mengatur nama meja. Mungkinkah dia benar-benar mengerti teknik kartu? Hanya bisa mengambil risiko. Tidak masalah. Lanjutkan. Nah, kau mengocoknya cukup bersih. Apa maksudmu? Mungkinkah anak ini menghapus tanda-tanda itu? Benar-benar hanya kebetulan? Tidak ada apa-apa. Bagikan kartunya. Kenapa kau berdiri terpana di sana? Taruhan. Kau bodoh. Aku bertaruh 1000 buta. Bertaruh buta. Mengacu pada bertaruh langsung tanpa melihat kartu di tangan. Untuk memberikan tekanan psikologis pada lawan. Aku ikut 5.000. Kau naikkan taruhan atau tidak? Aku menyerah. Kamu langsung menyerah tanpa melihatnya? Apakah itu tidak diizinkan? Dengan kartu sekecil itu, kau bahkan tidak berani ikut? Kartu sebagus itu, straight flush. Dan kamu langsung menyerahkannya? Aku. Kartu sebesar... Tidak masalah. Lanjutkan. Lanjutkan. Katua. Hari ini aku akan mengajarimu dengan benar. Apa artinya membiarkan seseorang merajalela sebelum menghancurkannya? Putaran ini. Aku bertaruh. 3.000. Aku menyerah. Melipat lagi tanpa melihat kartu. Lanjutkan. The film was translated and narrated by M Media. 5.000. Aku menyerah. 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 Mengapa anak ini terus-menerus menyerah? Dia tidak mungkin benar-benar pemula, kan? Meskipun dia menyerah, dia masih memasang taruhan awal. Itu tidak mencegahnya dari kehilangan uang. Tepat sekali. Baru setengah jam. Dan dia sudah kehilangan 50.000. Jika ini terus berlanjut, sebaiknya kamu menyerah saja. Anda. Tangan bunga plum. Tidak buruk. Teknik 80 poin. Tangan bunga plum. Salah satu trik kartu jalur biru. Dinamakan karena bentuk tangan sangat menyerupai bunga plum. Mengacu pada proses saat mengocok dan memotong kartu. Menyembunyikan kartu secara diam-diam. Teknik sulap tangan untuk menukar kartu. Silakan potong kartunya. Katua. Permainan kita sudah resmi dimulai.
Kakak Lan, anak ini belum melakukan satu gerakan pun. Jika dia terus kalah seperti ini, cepat atau lambat, dia akan kehilangan semua uangnya. Kak Lan, aku kira anak ini punya kemampuan nyata. Hanya itu saja? Katu adalah ahli manipulasi kartu. Curang tepat di depannya. Memang sangat sulit. Tapi apakah dia hanya takut untuk curang? Atau dia benar-benar tidak tahu caranya? Aku yang membagikan kartu putaran ini. Saatnya menebar umpan. Nah, aku akan mengikuti langkahmu di putaran ini. Aku akan bertaruh buta, tapi aku lebih berani darimu. Aku bertaruh buta. 10.000. Katua bertaruh begitu banyak di putaran ini. Aku perkirakan, anak ini harus menyerah lagi. Aku membagikan anak ini. Kartu premium terbesar. Aku menolak percaya dia akan melipat kartu ini juga. Aku ikut. Aku bertaruh 100.000. Apa? 100.000. Dia terus menyerah sepanjang waktu. Dia baru saja menaikkan taruhan dan bertaruh sebanyak ini? Apa kamu gila? Kamu terus menyerah barusan. Sekarang kamu bertaruh dalam jumlah besar ini. Kak Lan. Anak ini sepertinya menganggap uangmu tidak berharga. Apakah kamu serius? Karena kau punya nyali sebesar itu. Aku juga tidak boleh kalah. Aku habis-habisan. 500.000. Kau ikut atau menyerah? Baiklah. Aku ikut. Aku juga habis-habisan. Xiao ya? Sangat bagus. Si bodoh ini memakan umpan. Ya Tuhan. 500.000 ditambah 500.000. Digabungkan. 1 juta telah dimainkan di putaran ini. Lebih dari itu. Katua bertaruh buta. Lawan harus menyamai 2 kali lipat jumlah itu. Apa yang kau gertakkan? Kau terus kalah sepanjang jalan. Di mana kau punya uang sebanyak itu tersisa di tasmu? Sekarang, kau minta uang pada bosmu. Dan terus naikkan taruhan, atau kau menyerah. 100.000 itu milikku. Kakak Lan, anak ini hanya datang ke sini untuk menipu kita. Kita tidak bisa memberinya uang lagi. Tepat sekali Kakak Lan, anak ini sama sekali tidak tahu apa-apa. The film Jangan was tertipu olehnya lagi. translated and Tidak mungkin. narrated by M. Jika kita Media. menyerah sekarang, 500.000 di atas meja, semuanya akan hilang ke lawan. Apakah kamu mengancam Kakak Lan? Diam. Dia benar. Sekarang, setelah sampai pada titik ini, si Hai tidak bisa mundur lagi. Pergi ambil lebih banyak uang. Kakak Lan, percaya orang yang kamu pekerjakan. Jika aku menyuruhmu mengambilnya, maka ambillah. Tuan, ini chip Anda. Aku mempertaruhkan segalanya. Begitu percaya diri ya? Kalau begitu tunjukkan kartumu. Katua. Aku sudah menunggu kartu ini. 3 as. Prial, Prial. jadi itu Prial. Aku tahu itu. Bagaimana anak ini bisa begitu percaya diri? Katua. Kamu kalah.
Kenapa kau berteriak? Kartuku belum diungkap. Buka matamu lebar-lebar. Dan lihatlah baik-baik. Kami menunjukkan 3 art. Sebuah prial. Kartu terbesar di Xia Jinhua. Dengan apa kamu akan mengalahkan itu? Kau bilang kartuku. Mungkinkah? 235. Dia bilang dia punya 235. Sialan. Apa itu? 2, 3, 5. Dalam Xia Jinhua, 235 adalah kartu terkecil. Prial adalah yang terbesar. Tapi 235 secara khusus mengalahkan prial. Tidak mungkin. Probabilitas untuk secara bersama menunjukkan 3 IS dan 235. Kurang dari 1/10.000. Kamu tidak mungkin memiliki kartu ini. Sama sekali tidak mungkin. Tapi, kalau seandainya Tidak mungkin itu benar-benar 235, kan? Nah, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kasino itu seperti medan perang. Kau tidak bisa mengatasi ini. Di sini. Dua, tiga, lima secara spesifik mengalahkan pria. Kalau aku tidak menyangka itu benar-benar 235. Tidak mungkin. Kamu curang. Apakah ini pertama kalinya kau di sini? Kau menuduhku curang? Mana buktinya? Dajun, aturan dunia bawah menyatakan, untuk menangkap pelaku kecurangan, Anda harus menangkapnya basah. Kak Alan benar-benar seorang veteran. Dia lebih tahu tentang aturan daripada bawahannya. Kau bisa menuduhku curang. Tetapi jika kau gagal menangkap kecurangan itu, tanganmu akan dipotong. Kau mau coba? Dajun, seorang master seperti Katul pasti akan menyembunyikan bukti saat curang. Kamu tidak akan menemukannya. Sudah berakhir. Sekarang si Hai tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Pergi. Bawa uangnya ke sini. Ya. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Apakah kau pecundang yang tidak mau menerima kekalahan? Maafkan aku, Katua. Aku berutang maaf padamu. Untuk apa kau meminta maaf? Aku sebenarnya salah membaca kartuku. Kartuku bukan 3 as. Itu adalah salah baca? Bukan prial 3 as. Itu sepasang as dengan kartu 4. 235 hanya bisa mengalahkan prial. Itu tidak bisa mengalahkan sepasang. Itu berarti Katua pasti akan kalah kali ini. Kalau apa yang terjadi? Aku jelas-jelas membagikan anak ini. Sebuah prial. Mungkinkah anak ini memanipulasinya? Sialan. Kau menjebakku. Katua, jangan jadi pecundang yang buruk. Jangan bilang kau tidak tahan kalah dan sekarang melampiaskan amarah. Ayah. Kak. Ayo pulang. Tunggu sebentar. Siapa yang menyuruhmu mengambilnya? Katua. Apakah kamu mencoba mengingkari hutan? Tidak. Aku, Katua, selalu menerima kekalahanku. Tapi taruhan kita hari ini belum berakhir. Awalnya sudah disepakati bahwa siapapun yang kehilangan semua uangnya lebih dulu adalah pecundangnya. Ambilkan aku 1 juta lagi. Hari ini, jika kau bisa memenangkan semua uangku sepenuhnya, kau bisa membawa ayahmu dan adikmu.
dan pergi. Katua. Jangan keterlaluan. Aku tidak akan membiarkanmu menyiksa anak-anakku The lagi. film was translated Aku hanya punya satu and nyawa ini. narrated by M Apapun itu, Media. hadapi aku. Baiklah. Karena kau menolak untuk berjudi. Kalau begitu sekarang aku akan mengirim keluargamu yang berjumlah 3 orang ke jalan mereka. Bunuh mereka untukku. Di sini cukup ramai. Tuan Zhou, tokoh senior di dunia perjudian Nanjia. Ini adalah permainan antara si Hai dan Bintang Hitam. Sepertinya kita punya tontonan hari ini. Tuan Shou, ada urusan apa Anda kemari? Cepat ambilkan Tuan Shou kursi. Ya. Silakan duduk. Siapa dia? Seseorang yang tidak mampu kami sakiti, baik ketua maupun saya. Sebelumnya, si Hai kalah dari Bintang Hitam. Dalam putaran hari ini, siapa yang akan keluar sebagai pemenang masih belum diketahui. Karena kita bertemu, itu pasti takdir. Bagaimana kalau aku bertindak sebagai wasit untuk kalian berdua? Itu akan sangat bagus. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Su. Kak Alan, aku akan mengambil giliran berikutnya. Meskipun anak ini punya keberuntungan bagus dalam berjudi, tapi dalam hal keterampilan berjudi, dia jauh lebih rendah daripada Katua. Menilai dari reaksi ketua, dia pasti bermaksud barusan untuk memberikan 1 set kepada Goye, tapi saya tidak tahu mengapa itu berubah menjadi 4 AS. Mungkinkah dia benar-benar curang di depan begitu banyak ahli? Goye, kamu tetap pergi. Jangan khawatir, tidak akan kalah. Tidak. Apa yang kau gumamkan? Kau bermain atau tidak? Putaran ini, kita bermain stud poker. Tanpa batas, tanpa batasan maksimal. Apakah kau mengerti aturannya? Bisakah kau bermain? Agak. Zhang Lois, bawahan di kasino Bintang Hitam. Awasi orang itu baik-baik untukku. Aku curiga dia curang. 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 Itu adalah dia. Jelas sekali barusan aku membaginya 1 set. Tapi dia menunjukkan sepasang. Orang itu jelas mencurigakan. Awasi dia dengan saksama. Jika dia curang, aku akan memotong tangannya. Mari kita mulai. Is berlian memanggil taruhan. Kartu pertamaku adalah yang tertinggi. Sepertinya surga berpihak padaku. 200.000. Membagikan putaran pertama, dia bertaruh sangat tinggi. Ketua bermaksud menggunakan chip untuk menghancurkan Goye. Pergi, ambilkan aku 1 juta tunai. Digunakan sebagai taruhan. Kalan, ini terlalu berisiko. Ini adalah uang terakhir kasino kita. Kartu dan chip sama pentingnya. Jika Goye kalah, si Hai benar-benar tamat cepatlah. Katua. Meskipun kartuku tidak sekuat milikmu, aku ikut taruhanmu. Aku kira kau akan seperti putaran terakhir, terus-menerus menyerah. Kau menjadi lebih berani. Aku suka orang sepertimu, yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Semakin berani kau,
semakin cepat kau mati. Lanjutkan. As lagi. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan 4 AS. 1 juta? Semua taruhan. Dia ingin memenangkan kembali semua yang baru saja dia kalahkan dalam sekali jalan. Tidak sabar. Pada akhirnya, dia hanyalah penipu kartu kelas 3. Aku ikut. Kartu bahkan belum dibagikan sepenuhnya, dan mereka sudah bertarung. 2 juta? Seberapa besar mereka akan memainkan putaran ini? Inilah yang terjadi ketika batas taruhan dihilangkan. Permainan tanpa batas atas. Seperti kata pepatah, satu pikiran mengarah ke surga, satu pikiran mengarah ke neraka. Beberapa orang, setelah hanya 1 putaran, langsung berubah dari orang kaya menjadi pengemis. Seperti aku. Kalan, 1 juta ada di sini. Ubah semuanya menjadi chip. Baiklah. Lanjutkan. Semuanya terserah padamu. Tiga Ace memanggil taruhan. 3 A. Itu benar-benar 3 AS. Katua sudah punya 3 A. Kalau begitu, kartu Katua setidaknya adalah 3 kartu. Kemudian semuanya, atau 4 kartu yang sama, juga mungkin baginya. Benar. Katua punya kartu tunggal terkuat, yaitu As. Bahkan jika lawan mendapatkan kartu yang sama, mereka akan tetap didominasi sepenuhnya. Pile EH Katua. Lihat, itu flush. 345 sekop. Jika begitu, jika itu benar-benar membentuk straight flush, maka tidak peduli apapun kartu tertutup Katua, itu, anak ini dijamin menang. Ya, tapi jika tidak, anak ini tamat. Loci, kemari. Katakan padaku, apakah dia curang? Aku baru saja. Aku sudah menatapnya sepanjang waktu, tapi aku tidak melihat apapun sama sekali. Sampah tak berguna. Tidak kamu. Masih belum melihat apapun. Terus awasi dia. Selain guruku Qiu Tianyang, siapapun di dunia ini yang bisa melihat teknik curangku belum lahir. Sepertinya keberuntunganku sedang bagus hari ini. Saya tepat di sebelahnya. Namun saya tidak dapat menemukan satupun celah dalam tindakannya. Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan kartu murni karena keberuntungan? Lihat, anak ini tersenyum begitu gembira. Mungkinkah kartu tertutupnya juga sekop? Belum tentu. Itu mungkin gertakan. Anak ini sengaja mencoba menakut-nakuti Katua. Nah, keberuntunganmu cukup bagus. Perasaan itu sama. Anak ini masih sangat muda. Tidak mungkin. Dia sudah menguasai teknik curang yang bahkan aku dan Lodge tidak bisa melihatnya. Mungkinkah bintang keberuntungan hari ini benar-benar bersamanya? Apakah kau pikir kau benar-benar bisa membuat strike flush? Katua, kurasa kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Sepertinya chipmu tidak cukup. Aku Katua tidak kekurangan apapun, terutama uang. Bawakan aku 1 juta lagi. Ya. Chip di atas meja sudah melebihi 3 juta.
Apa kau yakin tempatmu punya uang sebanyak itu? Ini adalah tempat yang si Hai kalahkan dariku sebelumnya. Harganya 2 juta. Hari ini aku mempertaruhkan semuanya. Jika kau menang, itu akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Baiklah. Aku ikut. The film was translated and narrated by M Media. Masih ada satu putaran pembagian kartu lagi. Kedua orang ini sudah menaruh semua uang mereka di atas meja. Lalu di putaran pembagian kartu berikutnya, apa yang akan mereka pertaruhkan? Mereka akan bertaruh dengan apa? Kalan. Anak ini terbawa suasana dalam bertaruh. Ini adalah 1 juta terakhir yang dimiliki kasino kita. Jika kita bertaruh lebih banyak lagi, kita harus menggadaikan si Hai. Tapi bahkan, jika kamu ingin berhenti sekarang, sudah terlambat. Putaran pembagian kartu terakhir. Tunggu sebentar. Aku ingin memberi hormat kepada Dewa Guan. Silakan saja. Dewa Guan. Aku mohon berkatilah aku dengan kemakmuran dan nasib baik. Katua. Kau begitu saleh. Orang-orang di dunia bawah semua percaya pada hal ini. Kau menjalankan kasino, memperdagangkan orang, dan menjadi lintah darat. Akankah para dewa memberkatimu? Konfusius berkata, langit dan bumi tidaklah berperi kemanusiaan. Mereka memperlakukan segala sesuatu sebagai anjing jerami. Kau belum pernah membaca buku ya? Anjing jerami. Jerami. Itu dikatakan oleh Laozi. Kau yang mengatakannya. Kau membual. Lupakan saja. Aku tidak berkomunikasi dengan orang yang tidak berpendidikan. Tunjukkan kartumu. Ini benar-benar Flose dan tempat AS. Jika kartu tertutup anak ini adalah 2 sekop atau 7 sekop, maka itu menjadi straight flush, kemenangan yang terjamin. Tapi jika tidak, maka dia hancur. Ini benar-benar straight flush. Bagaimana anak ini berhasil melakukannya? Empat ace memanggil taruhan. Aku sudah punya 4 as. Apapun kartu tertutupnya tidak masalah. Berhenti bicara omong kosong dan bertaruh. Kenapa terburu-buru? Tuan. Minuman. Saya tidak membutuhkannya, terima kasih. Saya minta maaf. Bagaimana Anda melakukan pekerjaan Anda? Saya minta maaf. Apakah kau buta? Segera enyah dari pandanganku. Bagaimana kau mengacaukan ini? Enyah. Nah, aku menolak untuk mempercayainya. Kartu tertutupmu adalah straight flush. Kasino bintang hitamku bernilai 5 juta. Aku akan semua taruhan. Kakak lain.
Mengapa wajahmu terlihat sangat The bermasalah? film was translated and Aku baru narrated ingat. by M Anak ini Media. menggunakan uangmu. Kau bocah kecil. Bagaimana menurutmu? Apakah kau akan ikut? Tentu saja. Dengan apa kau akan menandingi itu? Apakah kau masih punya uang? Kakak Lan. Berapa nilai Sihai? Sama seperti bintang hitam. 5 juta. Jika kamu berani menggadaikan si Hai, aku akan membunuhmu. Diam. Uang yang hilang bisa didapatkan kembali jika si Hai hilang. Kita tamat. Setelah permainan dimulai, pemenang dan pecundang harus ditentukan. Jika kita berhenti sekarang, bintang hitam pasti akan memanfaatkan situasi ini dan mencabik-cabik Sihai. Saat itu kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya. Omong kosong. Jika bukan karenamu, bagaimana kita bisa berakhir dalam situasi ini sekarang? Kamu hanya beruntun. Katua salah membaca kartunya di putaran terakhir. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah dewa judi? Diam. Kakak lain. Katua, saya mempertaruhkan Sihai. Namun, apakah Anda memiliki keterampilan? Tergantung pada Anda sekarang. Xiaoyi samakan taruhannya. Baiklah. Kalau begitu permainan berlanjut. Katua. Xiaolai. Keharmonisan membawa kekayaan. Jangan gegabah. Tuan Shou. Karena kakak Lan telah membuat keputusan ini, agaknya itu pasti sudah dipertimbangkan dengan cermat. Kau tidak perlu membujuknya sebaliknya. Benar. Tuan Shu, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Baiklah kalau begitu. Karena memang begitu adanya. Terserah kamu kalau begitu. Silakan tunjukkan kartu Anda. Bagus sekali. Ini benar-benar 2 sekop. The Benar. film was translated and narrated by M Kerja bagus, Media. Nak. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Untungnya aku tidak salah menaruh kepercayaan padamu. Apel. Kau benar-benar punya 2 sekop. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Katua. Kamu kalah. Cepat pergi dan mengemis di jalanan. Siapa bilang aku kalah? Apa maksudmu? Di permukaan kau menang. Namun, kau curang. Omong kosong. Kamu baru saja bilang. Tangkap curang itu dengan bukti yang jelas. Bukti apa yang kamu miliki? Jangan khawatir. Akan segera ada. Tuan Shou. Aku ingin menangkap si curang. Aturan rumah ini. Lawan berhak menangkap kecurangan. Jika kecurangan berhasil ditangkap, maka tanganmu harus dipotong. Apa? Bagaimana jika aku tidak curang? Begitu juga. Tuduhan palsu dikenakan hukuman yang sama. Jika tidak ada bukti kecurangan ditemukan, maka kamu harus diberi kompensasi dengan 1 tangan. Katua, apa kamu yakin? Aku yakin. Dia pasti menyembunyikan kartu di telapak tangan. Bagus. Karena kamu sudah memutuskan untuk mencari kecurangan. Gouye benarkah? Berdiri diam dan jangan bergerak. Angkat tangan Anda. Tuan Zhao. Dia benar-benar menyembunyikan kartu di telapak tangan. Sudah berakhir. Si Hai tamat. Xiaoye. Ayat yang menyeretmu ke dalam hal ini. Dia benar-benar curang. Pantas saja aku bilang keberuntungannya. Sangat bagus.
Nak, kau tahu. Ketika aku sedang mempersembahkan dupa barusan, aku mendengar Dewa Guan berbicara kepadaku. Beliau berkata akan menggunakan pedang bulan sabit naga hijau untuk memotong tanganmu. Sekarang, kecurangan telah berhasil ditangkap. Menurut aturan, salah satu tanganmu harus dipotong. Do Ye, apa kamu punya hal lain untuk dikatakan? Tuan Shou, buktinya tak terbantahkan. Mengapa membuang kata-kata untuknya? Loci, bawa kapaknya. Jangan sentuh anakku. Ayah, Menyingkir. Mau bagaimana, nak? Apakah kau akan memotongnya sendiri? Atau aku yang akan membantumu? Katua, sebutkan harga Anda. Saya akan membeli kartunya. Apa kau lupa? Sihai milikku sekarang. Kau akan membayar dengan apa? Bagaimana kalau begini? Kau datang ke kamarku malam ini dan buat aku nyaman. Dan aku akan dengan murah hati melepaskan anak ini. Bagaimana? Aku akan membunuhmu. Bagaimana kalau kita langsung saja malam pengantin kita sekarang? aku lihat tanganmu itu. Kau benar-benar tidak menginginkannya lagi. Siapa bilang aku curang? Nah, apa ada yang salah denganmu? Aku menangkapmu menyembunyikan kartu di telapak tangan. Kau tidak akan mengatakan, kartu ini bukan milikmu kan? Tidak. Kartu ini memang milikku. Namun, itu bukan milik kasino ini. Lihat. Itu bahkan bukan dari setumpuk kartu yang sama. Dan itu tidak dihitung sebagai kecurangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Shou, kartu ini jelas. Kartu yang kumainkan di rumah. Aku memasukkannya ke sakuku. Ini seharusnya tidak dianggap bukti kecurangan kan? Tentu saja tidak. Tidak, ini mustahil. Ini benar-benar mustahil. Aku jelas melihat barusan. Jelas melihat. Pelayan asing itu diam-diam memasukkan kartu ke dalam sakuku kan? Jadi kau tahu segalanya. Dia adalah bawahanmu. Namun dia hanya menuangkan minuman untukku. Apa kau pikir aku akan sebodoh dirimu? Tunggu, tidak. Biarkan aku berpikir lagi. Katua, berhenti berpikir. Kamu sudah kalah 2 putaran berturut-turut dan gagal dalam kecurangan. Terima kekalahanmu. The film was Jangan biarkan semua orang translated menertawakanmu. and narrated by M Media. Tuan Shou, akta jual beli ini bisakah dihancurkan sekarang? Tentu saja. Kau menang. Bintang hitam milikmu sekarang. Tunggu. Katua, Karena dia tidak curang. Maka sekarang, bukankah seharusnya giliranmu?
Bagaimana giliranku? Ini giliranmu. Untuk dipotong tanganmu. Potong tangannya. Potong. Potong tangannya. Potong. Potong tangannya. Tidak. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan tanganku dipotong. Tuan Shou. Aku mohon ampuni aku kali ini saja. Tolong. Apakah akan mengampunimu atau tidak? Bukan keputusanku. Douye. Douye, aku salah. Aku salah, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku mohon. Aku mohon ampuni aku kali ini saja. Aku mohon. Apa kamu lupa bagaimana kamu baru saja memaksa kami? Melepaskanmu. Jangan pernah memikirkannya. Baiklah. Tapi kau harus menjanjikanku 3 permintaan. Baiklah. Jangan katakan 3. 30 pun tidak akan menjadi masalah. Yang pertama, kau harus bersujud dan meminta maaf kepada ayahku dan adikku. Aku minta maaf. Aku salah. Ini adalah penjudi yang sama sekali tidak punya martabat. Apakah itu cukup? Jika itu tidak cukup, aku akan bersujud beberapa kali lagi. Yang kedua, aku ingin kau menghancurkan semua surat utang lintah darat di sini. Aku setuju. Yang ketiga, aku ingin kau berhenti dari dunia perjudian seumur hidup dan tidak pernah berjudi lagi. Apel. Kau ingin aku berhenti dari dunia perjudian? Benar. Selama kau menyetujui ketiga syarat ini, aku bisa melepaskanmu. Mustahil. Benar-benar mustahil. Aku tidak bisa berhenti dari dunia perjudian. Aku tidak bisa. Apa yang kamu coba lakukan? Kau memintaku berhenti dari dunia perjudian. Lalu apa gunanya tangan ini? Bagiku. Kecanduan judi ini benar-benar mengerikan. Sekali terlibat, sulit untuk berhenti seumur hidup. Anak ini sama sekali tidak mungkin mengalahkan Katua hanya dengan keberuntungan. Namun bahkan aku tidak bisa melihat teknik curangnya. Tampaknya dalam seluruh teknik kecurangan dunia perjudian, mereka yang lebih unggul darinya hanyalah Kyutianya. Douye. Aku akan mengingatmu. Kita akan bertemu lagi. Sekarang ingat, jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan melumpuhkan tanganmu yang lain juga. Keluar. 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 Bagus. Itu benar-benar spektakuler. Douye. Muda dan berbakat. The film was translated Tuan Shou, kau terlalu and memujiku. narrated by M Media. Tuan Shou sedang menguji Goye. Bahkan tidak ada kapalan di tangannya. Bagaimana dia menguasai kecekatan tangan yang begitu hebat? Mungkinkah di dunia ini benar-benar ada anak ajaib yang terlahir? Tuan Shou, Douye, jika di masa depan kamu membutuhkan sesuatu dari orang seperti Kushou, jangan ragu untuk datang mencariku kapan saja. Douye. Aku Kui Tua tidak pernah menghormati siapapun.
Hari ini aku menghormatimu. Terima kasih telah membantu kami menang melawan bintang hitam. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Kita hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kakak Lan. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih. Ayah. Kak. Ayo pulang. Ayo pergi. Goye. Siapa sebenarnya Anda? Ayo, mari kita bersulang. Itu luar biasa. Kali ini aku akhirnya menyelamatkan kalian semua. Kali ini, kita benar-benar berutang segalanya pada Xiao Ye. Jika bukan karena dia, Xiao Wen dan aku tidak akan tahu di mana kita berada sekarang. Ayah. Ini semua hanyalah apa yang harus kulakukan. Ayo makan. Begini. Aku ingin pindah. Xiao Ye masuk akal. Insiden ini telah menjadi sangat besar. Jika kita terus tinggal di sini, aku takut akan ada bahaya. Namun, kami sudah tinggal di Nanjian selama lebih dari 10 tahun. Pindah. Kemana kita harus pindah? Ayah. Ibu. Kak. Kalian semua harus pergi ke Linchen dan tinggal di sana sebentar dulu. Tunggu sampai aku menyelesaikan masalah di sini. Selesai menyelesaikannya. Dan kemudian aku akan datang mencarimu. Xiao Ye, tidakkah kamu ikut dengan kami? Dalam kehidupan masa laluku, aku terus-menerus mencari informasi tentang Kala Jengking. Tapi malah aku yang dibunuh oleh mereka. Aku harus menemukan kelompok orang ini. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di tangan mereka. Ibu ayah pergilah dulu. Aku akan segera menyusul. Ya, makan. Goye, ikutlah keluar denganku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kak. Apa yang ingin kau katakan padaku? Sangat misterius. Katakan padaku. Siapa sebenarnya dirimu? Kak. Apa yang sedang kau bicarakan? Tentu saja aku Goye. Kau berbohong. Goye yang dulu. Bahkan tidak tahu cara mengocok kartu. Dia juga penakut. Tapi kau benar-benar berani mempertaruhkan nyawamu melawan ketua. Dan bahkan menang lawannya. Kak. Aku Goye. Xiao Ye? Selama itu kau... Tentu saja saya Xiao Ye. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku pasti akan melindungi kalian semua. Goye. Kali ini berkat Anda. Barulah si Hai bisa mengalahkan bintang hitam sepenuhnya. Kak Lan kau terlalu baik. Berkat Kak Lan, keluargaku kali ini bisa selamat. Goye. Bisakah Anda memberitahu saya? Siapa sebenarnya yang mengajari Anda keterampilan berjudi Anda? Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin mengatakannya. Ini 500.000. Ini semua untuk Anda. Terima kasih Kak Lan. Tapi uang ini, Jangan menolak saya. Ini yang pantas Anda dapatkan. Goye. Apakah Anda tertarik bergabung dengan si Hai? sebenarnya aku tidak tertarik pada judi. Aku minta maaf.
Keterampilan berjudi Anda sangat tinggi. Namun Anda tidak tertarik pada perjudian. Judi adalah akar dari segala kejahatan. Aku melakukan semua itu demi menggunakan tipuan untuk melawan judi. Jika memungkinkan. Aku berharap suatu hari nanti, semua kasino di dunia ini akan tutup selamanya. Termasuk Sihai. Anda, Aku akan pergi sekarang. tunggu. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, bantuan saya. Ingatlah untuk memberitahu saya. Barusan. Aku bebas. Kakak Ye, Apakah kau pernah melihat seseorang dengan pola tato ini? tidak. Belum. Apakah kau pernah melihat seseorang dengan pola ini ditato pada mereka? Apakah kau pernah melihat seseorang dengan pola tato ini? Kamu curang. Bukan apa-apa, hanya bermain-main. Bukankah ini Dapan? Pekerjaan sebagai pekerja pabrik milik negara yang kamu lakukan dengan sangat baik. Mengapa kamu datang ke sini untuk curang? Kamu mungkin tidak tahu kan? Putri kecilnya sakit. Kurasa dia mencoba mengumpulkan uang untuk pengobatan putrinya. Cukup menyedihkan. Bukan apa-apa, hanya bermain-main. Semua orang bermain, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sialan, tidakkah kamu lihat di mana kamu berada? Minggir, bangun. Awas. Xiang Feng seorang pekerja di pabrik milik negara. Nah, kamu cukup berani. Berani curang di Sihai. Karena aku sudah tertangkap olehmu. Lakukan sesukamu, apakah kamu membunuh atau menyiksaku? Masih bicara keras ya? Masih bicara keras. Tunggu sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Ye, Serahkan orang ini padaku. baiklah. Ini untukmu. Ambil ini dan obati penyakit putrimu. Apa maksudmu? Aku tidak pernah mencari kekayaan melalui judi. Uang gangster dihabiskan dengan cara gangster. Jangan berjudi lagi di masa depan. Tunggu. Jangan berterima kasih padaku. Apakah kamu mencari seseorang yang memiliki tato kalajengking? Kau mengenalnya. Aku pernah melihatnya. Orang itu dipanggil Yang Laosi, di sisi barat kota. Dia menjalankan kasino bawah tanah. Dia sering membawa orang ke sana untuk berjudi ilegal. Apakah kau yakin dia memiliki tato yang persis sama ini? Aku yakin. Di lengannya ada kalajengking hitam. Bawa aku kepadanya. Bawa aku ke sana. Tidak masalah. Kamu menyelamatkan putriku. Kamu adalah dermawan Xiang Peng. Ayo, Kita pergi. Kakak,
Itu tepat di depan. Tempat yang begitu kumuh. Namun ada begitu banyak mobil mewah. Tidak sederhana. BOS. Beri kami 2 jen bakpao dan 2 hidangan tumis. Segera datang. Kakak Ye. Bukankah kamu ingin bertanya pada Yang Lausi tentang tato kalajengking itu? Aku akan menunggunya datang mencariku untuk itu. Tato kalajengking ini, rahasia apa yang disembunyikannya? Kamu berusaha keras. Makan bakpao dulu. Baiklah. Kau harus menunggu dia menjawabnya. Siapa dia? Mereka di sini. Keluar kalian The semua. film was translated and narrated by M Media. Ayo makan roti. Bocah. Kamu sengaja mencari masalah denganku kan? Ya, Kakak Ye, kamu pergi duluan. Aku menahan mereka. Pukuli mereka sampai mati. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa kau? Si Hai. Li Xianglan. Si Hai? Si Hai dan aku. Kita tidak punya dendam kan? Jika Anda berani menyentuhnya, maka Anda akan. Dia curang di tempatku. Menyebabkan aku bangkrut. Kakak Ye, kami mengambil tindakan. Adalah keberuntunganmu. Apakah kamu tahu bagaimana Katua kehilangan tangannya? Itu kamu? Jadi, kenapa kalau dia anak buah si Hai? Serang. Kakak Si, kau baik-baik saja Kakak Si. kamu cukup pandai berkelahi. Mengapa menjadi penipu? Mari kita pensiun dan menjadi satpam bersama. Ya, itu tidak mustahil. Kakak Ye. Setujui 2 permintaanku. Dan aku akan mengembalikan uang ini kepadamu. Oke. Kamu bicara. Hal yang pertama. Tinggalkan dunia perjudian secara permanen dan jangan pernah berjudi lagi. Baiklah. Aku setuju denganmu. Ternyata masih ada harapan. Hal yang kedua. Asal-usul tato kalajengking di tanganmu. Kamu. Mengapa kamu bertanya tentang ini? Bicaralah. Aku akan memberitahumu. Tapi, kamu juga harus menjawab satu pertanyaan untukku. Tanya. Kamu. Bagaimana kamu menukar kartuku? Aku tidak hanya bisa menukar kartuku sendiri. Aku juga bisa tanpa ada yang menyadari. Menukar kartu orang lain. Tapi untuk orang sepertimu, kau bahkan tidak akan sempat berkedip. Seperti yang diharapkan. Jurusmu ini seharusnya disebut membunuh jenderang dan merebut panjai, kan? Bagaimana kau tahu? Di seluruh dunia,
Satu-satunya orang yang bisa menggunakan jurus ini hanyalah satu orang. Dia adalah bos kalajengking beracun, Kill Tian Yang. Mohon terima aku sebagai muridmu. 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 Mengapa kamu ingin belajar menipu dariku? Karena aku benci perjudian. Nasib kakakku tidak diketahui karena perjudian. Orang tuaku meninggal karena depresi akibat perjudian. Aku ingin menggunakan kecurangan untuk melawan perjudian. Aku ingin perjudian menghilang dari dunia ini. Bagus. Mulai hari ini, kamu adalah muridku, murid Kyuhyun. Mustahil. Mustahil. Kill Tianya membesarkan sekelompok penipu dan pembunuh. Mereka semua memiliki tato ini di tangan mereka. Kamu tahu membunuh jenderang dan merebut Panji. Tetapi di tanganmu, tidak ada tato seperti itu. Sepertinya, kamu adalah muridnya yang paling berharga. Guru. Jadi orang di balik. Semuanya adalah kau. Pantas saja aku tidak pernah bisa menemukan orang di balik layar. Pantas saja setiap kali aku selalu selangkah di belakang mereka. Seharusnya aku sudah memikirkanmu sejak lama, Guru. Go Ye, ada apa denganmu? Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Kamu bisa membiarkan kami pergi sekarang, kan? Pergi sana. Kakak Si, tahu baik-baik saja. Cepat pergi. Tunggu. Aku harap mulai sekarang kau bisa menepati janjimu dan tidak pernah menyentuh dunia perjudian lagi. Kalau tidak, jika kau membuka kasino, aku akan menjadi pelanggan salah satunya. Aku tahu. Kakak Si, cepat dan pergi. Terima kasih atas mobilmu. Goi, ada apa? Jika ada yang salah, Anda bisa memberitahu saya. Saya bisa membantu Anda. Kak Lan, ini urusanku. Jangan lihat. Bukankah Anda bilang, Anda akan menjadi asisten saya selama 3 tahun? Urusan Anda adalah urusan saya. Ayo pergi. Mari kita kembali ke Sihai dulu. Ayo pergi. Bro, bayar tagihannya. Kalau begitu, biarkan aku tinggal. Apakah Anda mengatakan, Qiu Tianyang adalah penjudi ulung? Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang dia? Qiu Tianyang menjaga profil rendah. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa di dunia perjudian ada sosok seperti itu. Tapi jika menyangkut penguasaan trik perjudian, dia adalah master penjudi nomor 1 di masa kini. Lalu, bagaimana dia dibandingkan dengan Anda? Tidak ada yang bisa mengalahkan Qiu Tianyang di meja judi. Bahkan aku pun tidak bisa. Lalu, mengapa Anda mencarinya? Kalajengking beracun harus disingkirkan. Membiarkan serigala-serigala ini hanya akan menyebabkan lebih banyak orang tak bersalah menderita. Karena aku sudah terlibat dalam hal ini, aku sama sekali tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Anda mengenalnya. Tidak dalam hidup ini. Kehidupan ini? Apa maksud Anda? Bukan apa-apa, Kak Lan. Aku pergi sekarang. Tunggu sebentar, Go Ye. Bos Lee. Kedatanganku. Apakah ini waktu yang buruk? Tuan Shu, apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Doye, aku dengar kamu mencari Qiu Tianya. Bagaimana kamu tahu tentang orang ini? Tidak ada rahasia di dunia bawah. Bagus sekali. Baru-baru ini, kamu berturut-turut mengalahkan Katua dan Yang Laosi. Namamu Kau Ye. The film was Telah menyebar ke translated seluruh and dunia perjudian. narrated by M Qiu Tianya. Media. Juga tahu kamu mencarinya. Pagi ini, seseorang menemukan mayat Yang Laosi. Kalajengking beracun selalu beroperasi dengan bersih. Siapapun yang
mencoba menyelidiki Qiu Tianyang, akan menemui nasib ini. Tuan Shu, Qiu Tianyang ini. Siapa sebenarnya dia? Qiu Tianyang adalah yang tak terbantahkan, master nomor 1 di dunia perjudian. Selama bertahun-tahun, dia jarang menunjukkan keahliannya di depan umum. Namun, 20 tahun yang lalu, dia hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk memenangkan pohon uang keluarga Shou. 20 tahun yang lalu. Mungkinkah Anda merujuk pada Hotel Fulu? Tepat sekali. Hotel Fulu dulunya adalah properti keluarga Shou. Leluhur keluarga Shu saya memulai di dunia perjudian. Saat itu, sebuah aturan ditetapkan. Siapapun yang bisa dalam waktu 1 jam memenangkan uang terbanyak, maka Hotel Fulu akan menjadi milik mereka. Dan malam itu, Qiu Tianyang di Hotel Fulu membuat debut yang menakjubkan, memenangkan seluruh kasino. Hotel Fulu. Menurut penyelidikan kami, Hotel Fulu secara nominal adalah hotel. Namun pada kenyataannya, itu adalah kasino. Pengendali di baliknya adalah sindikat kejahatan perjudian yang besar. Douye, kali ini kami membutuhkan bantuanmu untuk menyelidiki tempat ini secara menyeluruh. Guru. Jadi kau adalah bos di balik Hotel Fulu. Berapa banyak hal lagi yang masih kau sembunyikan dariku? Tahun itu, Qiu Tianyang. Berapa tepatnya yang dia menangkan? 10 juta. Dolar AS, Ini. Bagaimana ini mungkin? chip di Hotel Fulu dihitung dalam dolar AS. Douye, jika kamu ingin mengalahkannya, hanya ada satu cara. Cara apa? Lampaui dia. Selama kamu bisa, dalam waktu 1 jam, memenangkan lebih dari 10 juta dolar AS, maka Hotel Fulu secara alami akan menjadi milikmu. Dan Qiu Tianyang, setelah kehilangan gunung emas ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk menggulingkannya. Selama kamu menang, keluarga Shou saya secara alami akan mendukungmu. Bagaimana jika dia gagal? Menurut aturan Hotel Fulu, yang kalah akan dibutakan, tangannya dipotong, dan kakinya dipenggal. Tuan Shu, keluarga Zhumu berniat untuk menggunakan Douye sebagai pion. Kala jengking beracun sekarang sudah mengincar Douye. Selain keluarga Shou saya, tidak ada yang bisa melindunginya sepenuhnya. Tentu saja, keluarga Shou saya tidak menjalankan badan amal. Setelah masalah ini selesai, Hotel Fulu menjadi milik saya. Masalah lain, saya tidak akan ikut campur sama sekali. Tidak, Ya, Xiaoye. Kaklan. Baiklah, saya akan menantang Hotel Fulu atas namamu. Selama periode ini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Douye, keluarga Zhou, saya bisa melindungimu selama 10 hari, 8 hari, tetapi tidak selama 10 atau 8 tahun. Saya harap kamu memanfaatkan kesempatan ini. Sampai jumpa di Hotel Fulu dalam 10 hari. Xiaoye, Tidak apa-apa. Apa maksudmu? Douye akan menggunakan jurus pamungkasku. Tepat sekali. Aku tidak bisa memecahkannya saat itu. Teknik penukar kartunya. Sampai aku menjadi muridmu. Barulah aku menyadari bahwa anak itu menggunakan membunuh jenderang dan merebut Panji. Itu menarik. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Ye, apakah kita akan pergi ke Hotel Fulu? Bagaimana kau tahu? Sudah tersebar di seluruh Jianghu. Mereka bilang kamu akan menantang Hotel Fulu. Kakak Ye, kamu menyelamatkan nyawa putriku melalui gunung pisau dan lautan api. Aku akan mengikutimu. Benar. Biaya pengobatan putriku 200.000. Sisanya aku kembalikan padamu. Baiklah. Ayo pergi. Ayo kita habiskan uang ini. Habiskan? Kakak Ye, mendonasikan semua uang ini ke panti asuhan. Apakah kamu benar-benar tidak menyisakan sedikit pun untuk dirimu sendiri? Pepatahnya masih sama.
Mendapatkan kekayaan melalui perjudian, selama uang itu didapatkan melalui perjudian. Bahkan menyimpan 1 koin pun pada diri sendiri, masih bisa memupuk keserakahan diri sendiri. Keluarlah. Keluarlah. Itu kamu. Mengapa kamu mengikuti kami? Bos Qian. Apa urusanmu? Tolong jangan salah paham. Saya tidak punya niat buruk. Saya hanya melihat saudara ini di sini dan menganggapnya cukup menarik. Saya ingin berteman. Jangan pergi kalian berdua. Mari kita cari restoran, makan sebentar dan mengobrol. Saya yang traktir. Bagaimana? Ayo pergi. Kalau begitu ayo pergi. Ayo pergi. Ini rasanya cukup enak. Ayo, ayo. Bukankah kau ingin tahu bagaimana aku memenangkan uang? Main 1 putaran denganku dan kau akan tahu. Bibi, bawakan dadunya. Oke, terima kasih. Ayo, Bos Qian. Kau tahu cara mengocok dadu kan? Kau kocok dan aku akan menebak totalnya. Saya kocok sekarang. Ayo, tebak. 1, 2, 4. 7 poin. Benar-benar 1, 2, 4. Kalau begitu, aku buka sekarang. Buka. Maaf, saudara. Tebakanmu salah. Tidak, saudara. Bos Kia. Apakah Anda buta? Bukankah ini di sini? Lalu apa itu? Tidak, ini aku. Lagi. Tebak lagi. 10 poin. 1 poin. 1 poin? Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya 1 poin? Tidak. Tidak. Ini adalah dadu yang aku kocok. Ini adalah teknik curang. Tidak terduga. Begitu kau duduk di meja judi, kehilangan seluruh kekayaan keluargamu hanya masalah waktu. Bos Qian, kau sangat kaya. Bisakah kau menanggung kerugian seperti ini? Aku mengerti sekarang, saudara. Pantas saja. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah kehilangan begitu banyak uang. 9 dari 10 perjudian adalah penipuan. Tidak berjudi adalah satu-satunya cara untuk menang. Bos Qian, kau jelas bisa saja dengan mantap menghasilkan kekayaan. Mengapa kau bersikeras mengandalkan perjudian? Saudara, aku sudah mencatat. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah berjudi lagi. Saudara, aku pasti akan menjadikanmu teman. Namaku Qian Zihua. Ayo. Aku bersulang untuk kalian berdua. Ayo, saudara. Ayo. Saudara, aku dulu bekerja di Biro Tenaga Listrik. Kemudian aku memasuki dunia bisnis dan membuka pabrik perangkat keras sendiri. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, katakan saja. Pabrik perangkat keras Biro Tenaga Listrik. Aku sebenarnya punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Katakan padaku. Tolong bantu aku membuat ini. Ini terlalu sederhana. Aku bisa membuatnya dalam hitungan menit. Maaf mengganggumu. Ini Burun. Gauye, seorang master telah tiba di Sihai. Dalam waktu kurang dari 20 menit. Dia telah memenangkan hampir 500.000. Siapa itu? Dia bilang namanya. Qiutianya.
organisasi Sihaimu, tipnya cukup jelek. Tempat kecil ini sama sekali tidak memiliki estetika. Apakah kamu sudah memikirkan sesuatu? Aneh sekali. Sama sekali tidak ada celah. Dalam setengah jam terakhir, aku sudah memenangkan 3 juta. Jika aku terus berjudi seperti ini, bisakah kau terus menanggung kerugian? Apakah kau organisasi Anda? Apa yang lucu? Benar. Di mana Goyi itu? Bukankah dia yang mencariku? Aku di sini. Di mana dia? Dia sedang dalam perjalanan. Begitu dia tiba, dia pasti akan membongkar teknik curangmu. Siapa yang menyuruhmu memanggilnya? Baiklah. Jika dia tidak datang, aku akan terus bertaruh. Giliranku berikutnya, aku bertaruh pada player. The film was translated and narrated by M Media. Qiu Tianyang. Jadi kau adalah Goye. Kau masih sangat muda. Sayang sekali. Jika kau sampai lembut. Benar. Kita tidak saling kenal bukan? Mengapa kau mencariku? Apakah kau utusan keadilan? Atau proper anti perjudian? Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Saya mempelajari teknik curang, justru untuk melawan kecurangan dengan kecurangan. Keberanian dekat seorang pemuda. Tanpa memedulikan konsekuensi. Kalau diucapkan dengan baik, itu tidak sopan. Kalau diucapkan dengan kasar, itu adalah kebodohan. Dari siapa kau mempelajari jurus membunuh jenderal dan meregut Panji? Itu tidak penting. Baiklah, kau tidak perlu mengatakannya. Hari ini, aku hanya datang untuk menemui-mu. Pertandingan judi yang sebenarnya masih akan datang. Kita akan bertemu lagi dalam 10 hari. Goye, kemampuan curang pria ini lebih kuat daripada semua lawanmu sebelumnya. Keduanya pasti kuat. Apakah kamu yakin ingin bertaruh melawannya? Saya yakin. Seberapa yakin kamu dalam persentase? Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Qiu Tianyang di meja judi. Xiaoye, kamu tidak harus bertaruh dengan mereka. Aku akan membantumu meninggalkan Nanjiang. Mengenai keluarga Su, aku akan menjelaskannya kepada mereka. Tidak perlu. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Anak itu adalah penantangnya. Sepanjang tahun-tahun ini, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil menantang Hotel Fulu. Ambisi lebih tinggi dari langit, nasib lebih tipis dari kertas. Begitu mudah. Sayang sekali. Bertaruh pada player. Bos, orang itu sudah di sini. Awasi dia dengan ketat jika dia tertangkap menipu. Ikuti aturannya. Lumpuhkan dia. Dan jadikan dia bonsai. Ya. Orang ini bertaruh dengan benar lagi. Anak muda, selanjutnya kita semua akan mengikuti taruhanmu. Bos, apakah Anda masih bermain?
Saya selesai. Mari kita ganti. Jangan pergi. Jangan pergi. Orang ini punya keahlian. Dia benar-benar mampu dalam rentang waktu 10 menit. Menang dari 1000 unit menjadi 20.000. Dia benar-benar punya keahlian. Bagaimanapun, chip di sini bernilai dalam dolar AS. Namun, dia masih jauh dari 10 juta. Apakah orang ini serius? Dia benar-benar pergi bermain Sigbo. Tepat sekali. Tidakkah dia tahu bahwa hasil dadu kasino bisa dikendalikan? Dia mungkin berpikir Sigbo punya peluang tinggi kan? Pembayaran maksimum bisa lebih dari 100 kali lipat. Ayo pergi. Mari kita lihat. Ayo, ayo, ayo. Seorang pengintai. Setelah taruhan dipasang, jangan disentuh. Seratus. Bertaruh pada rendah. Empat, 6. Besar. Aku sudah kalah 5 putaran berturut-turut. Tidak ada yang salah dengan menjamu kan? Tuan, dadu dan meja ini. Anda dipersilakan untuk memeriksanya. Lupakan saja. Mari kita lanjutkan. Orang-orang ini. Silakan pasang taruhan Anda. 1000. Bertaruh pada tinggi. Setelah taruhan dipasang, jangan disentuh. 1, 1, 2, kecil. Mereka yang datang menantang Hotel Fulo hanya punya tingkat keahlian seperti ini. Saudara, saya kalah 2 putaran berturut-turut. Lebih baik simpan untuk putaran berikutnya. Beritahu saya harus bertaruh pada apa. Apa yang kamu pertaruhkan bukan urusanku. Orang ini. Dia belum mengenaliku kan? Saudara, jika kamu punya nyali, bertaruh pada triples. Semakin besar taruhannya, semakin besar kemenangannya. Berapa banyak triples muncul dalam sehari? Anak muda, jangan dengarkan dia. Tepat sekali. Bukankah kamu mencoba menipunya? Kedengarannya bagus. Saya akan mengikuti saran Anda. 3-3. Ali. Apakah kamu sudah gila? Orang ini benar-benar berani bertaruh pada triples. Setelah memasang taruhan, Anda tidak diizinkan menyentuh. Tunggu. Ini. 3-3. The film was translated and 3 kali narrated lipat. by M Media. Benar-benar jatuh pada 3 kali lipat. Bertaruh pada 3 kali lipat tertentu. Memiliki peluang 150 kali lipat. Anak muda, kamu telah memenangkan uang besar. Orang ini benar-benar memenangkan 3 juta sekaligus. Terima kasih saudara. Memiliki peluang 150 kali lipat. Anak muda, kamu telah memenangkan uang besar. Orang ini benar-benar memenangkan 3 juta sekaligus. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia memenangkan 3 juta. Dia benar-benar punya keahlian. Ayo pergi. Mari kita temui. Tuan Show, lama tidak bertemu. Apakah kau pikir menemukan penipu kecil? Sudah cukup untuk mengalahkanku. Aku bisa mengalahkan keluarga Show sekali.
maka aku bisa menang untuk kedua kalinya. Kyutianya, tidakkah kamu berpikir, dia mirip seseorang? Siapa? Kamu yang dulu. Suruh Katwa turun tangan dan uji dia dulu. Ya. Halo saudara Kang. Bagus. Douye. Masih baik-baik saja? Katwa. Lama tidak bertemu. Apakah tanganmu masih sakit? Ini semua berkat dirimu. Hari ini, aku akan membalas dendam atas hilangnya tanganku. Semua yang terjadi padamu adalah karena kesalahanmu sendiri. Katwa. Aku akan mengampuni nyawamu. Pulanglah. Apa kau takut? Tidak bermain juga tidak masalah. Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, dan kemudian memotong salah satu tanganmu sendiri. Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Baiklah, permainan apa yang kita mainkan? Dulu aku kalah darimu. Di Xia Jinhua, hari ini kita masih akan bermain Xia Jinhua. Tapi taruhan minimumnya adalah 100.000. Tidak masalah. Saya akan bermain sampai akhir. Si Katwa ini, sejak dia bergabung dengan Hotel Fulu, track kartunya telah meningkat pesat, memenangkan lebih dari 100 permainan berturut-turut. Terakhir kali Katwa ini kalah dari anak ini sekali. Sekarang kita punya tontonan. Ayo kita lihat. Tanya, pergi. Saya hanya punya chip ini hari ini. Kita harus menetapkan batas taruhan. Tidak masalah. Taruhanku tidak akan melebihi chipmu. Terlalu banyak orang, semuanya minggir. Apakah kau dan Sang Qinghua pergi bersama? Lihat. Lihat dengan jelas. Aku adalah Xiang Lodge. Douye. Jangan terlalu sombong. Mari kita ikuti aturan lama. Kau dan aku. Bermain sendiri. 1 lawan 1. Buta huruf. Jangan mencoba berbicara bahasa Inggris seperti orang lain. Tunjukkan kartumu. Kocok kartunya. Rp100.000. Rp100.000, saya ikut. Tunggu. Kurasa aku sedikit menyesalinya. Aku ingin menaikkan taruhannya lagi. Aku akan menaikkan 100.000 lagi.
Baiklah. Naikkan 100.000 lagi. Tunggu. Aku membuat kesalahan. Aku ingin menaikkan taruhannya lagi. Aku menaikkan 500.000. Mengapa kamu selalu menaikkan taruhan? Siapa yang bermain seperti itu? Kau diam. Diam. Apa? Apakah menaikkan taruhan tidak diizinkan oleh aturan di sini, Doye? Sepertinya sebelumnya. Kita juga tidak punya aturan ini. Kau bisa menaikkan taruhan, tapi jangan melebihi taruhan saya. The film was translated and narrated by M Media. Saya ikut. Tunjukkan kartunya. Strike 10 Jack Queen. Tidak buruk. Anak muda, tanganmu cukup bagus. Apa? Kamu benar-benar mendapatkan strike. Kebetulan sekali. Aku juga punya strike. Tapi milikku adalah strike flush. Sepertinya itu lebih besar darimu. Hanya dengan sedikit keterampilan ini, dan kamu masih berpikir kamu bisa menang. Hautalful, itu delusi murni. Ingwa. Loci. Benar sekali, Loch. Kamu seharusnya tidak meremehkan Gouye seperti itu. Bagaimanapun juga Gouye juga punya hak asasi manusia. Benar. Satu putaran lagi. Baiklah. Putaran ini, kamu yang akan menjadi bandar. Hanya gertakan tanpa isi. Potong kartu. Tunggu. Putaran ini, saya bertaruh 2,5 juta seluruhnya. Al-Ir. Anak ini bahkan belum mulai membagikan kartu. Dan dia berani bertaruh semut? 500.000 itu hanyalah umpan. Bagi beritahu ketua. Dia tidak diizinkan memasang taruhan besar. Dia hanya harus mengulur waktu. Ya. Sekarang, selama aku memenangkan semua uangnya, aku bisa membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Jika aku bisa mencuri kartu sekali, aku bisa mencurinya 2 kali. Ketua. Bagaimana kau bisa curang? Curang. Curang. Jika kau curang, 2,5 juta milikmu akan menjadi milikku semua. Aku kalah lagi. Aku kalah lagi. Ketua. Qiu Tianyang tidak akan membiarkanmu lolos. Jika kau tidak ingin mati, cepat pergi dari sini. Ini, tunggu sebentar. Anak ini benar-benar mulai dari 1.000 dan memenangkan 5 juta. Jika ini terus berlanjut, mungkin dia benar-benar bisa menang 10 juta. Qiu Tianyang, caramu yang dulu sangat sombong. Memprovokasiku di lantai bawah. Bagaimana perasaanmu sekarang? Bos, saat aku tiba, Ketua sudah kalah. Pergi beritahu dia. Aku sendirian akan bertaruh denganmu. Ya. Kamu akan menemuinya sendiri hanya untuk menghadapi anak bawang ini? Dia punya sedikit keahlian. Dia layak aku tangani secara pribadi. Pergi. Ya.
Sisanya adalah hadiah untukmu. Tuan Gao, bos kami meminta kehadiranmu. Dia ingin bermain satu putaran denganmu secara pribadi. Pimpin jalannya. Gao Ye benar-benar bingung. Bagaimana mungkin dia setuju untuk pertandingan 1 lawan 1 dengan Qiu Tianyang? Tuan Shu, kemampuan berjudi Xiao Ye, kamu juga sudah melihatnya. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Meskipun begitu, tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan Qiu Tianyang. Qiu Tianyang adalah seorang legenda di sirkuit perjudian. Dia tidak pernah kalah di meja judi. Kalau begitu hari ini, legenda itu akan segera berubah. Kau akhirnya tiba. Untuk bisa memaksaku ke meja judi, kau punya sedikit keahlian. Aku hampir ingin menjadikanmu murid. Anggap saja saya The film muridmu. was translated and narrated Bahkan by jika kau M adalah Media. muridku. Jika kau menghalangi jalanku, kau harus mati. Namun, aku bisa membiarkanmu mati. Berterus teranglah. Qiu Tianyang. Benar-benar kau. Silakan. Kau mau main apa? Kau yang putuskan. Saya baik-baik saja dengan apapun. Semua yang kau tahu, seseorang telah mengajarkannya padaku. Successful N. Tidak masalah. Bagus. Tunjukkan chipmu. Izinkan aku memperkenalkan orang ini. Dikenal karena kejujurannya. Senior dunia judi. Dia bukan rekanku, maupun anggota keluarga show. Apakah tidak masalah jika dia yang membagikan kartu? Tidak masalah. Blinnya 500.000. Batas untuk putaran pertama adalah 5 juta. Jika salah satu pihak kehilangan semua chip mereka, kegagalan dinyatakan dan permainan berakhir. Jika lawan ditemukan curang, kegagalan dinyatakan. Permainan berakhir. Tuan-tuan, apakah Anda keberatan? Kalian berdua adalah master kecurangan. Kecurangan dilarang dalam permainan hari ini. Ada lebih dari 10 pakar Landau hadir. Begitu kecurangan ditemukan, diskualifikasi segera dinyatakan. Untuk mencegah kecurangan, mohon kalian berdua melepas jaket, gulung lengan baju Anda, dan amankan satu tangan. Untuk memastikan keadilan kompetisi. Dari 1 jam itu, hanya tersisa 20 menit. Permainan resmi dimulai. Dalam keadaan ini, hampir mustahil untuk curang. Tuan-tuan, apakah Anda perlu memeriksa kartu? Bandar, silakan pasang taruhan Anda. Silakan pasang taruhan Anda. Kartu yang baru. Apakah Anda ikut taruhan? Bandar bertaruh. Aku tidak memeriksa alamat sebelum meninggalkan rumah. Kartu buruk lagi. Lupakan saja. Apa kau pikir? Aku akan follow. Aku adalah tip orang yang punya kebiasaan. Semakin buruk kartunya, semakin aku suka bertaruh besar. Benar. Aku menebak dengan benar. Anak ini punya kartu yang baru. Ikut atau tidak? Saya lipat kartu.
Kenapa kau fold? Kartumu pasti lebih baik dariku, kan? Sudah aku bilang aku punya kartu yang buruk. Kenapa kau tidak berani kau? Tidak bagus. Kartu yang buruk. Silakan pasang taruhan Anda. Bertaruh sekarang. Pasti akan terbaca oleh lawan. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa dia belum bertaruh? Mohon bertaruh dengan cepat. Biarkan dia berpikir sedikit lebih lama. Bagaimanapun, aku tidak terburu-buru. Xiaoye, Ketika seseorang bertemu hal-hal indah, seperti wanita cantik atau bunga, pupil mereka akan melebar. Ketika bertemu hal-hal buruk, pupil akan mengerut. Poin ini, tidak ada yang bisa memasukkannya. di saat seperti ini, kamu masih teralihkan. Alien. Pupil melebar. Mungkinkah dia benar-benar punya flash? Ikut atau tidak? Fold. Bandar menang. Kartu apa yang kau punya? Kartu burukmu itu. Bagaimana itu mungkin? Kenapa kau? Jadi, ini adalah cara bermain yang lain. Anak ini masih sangat mampu. Dia bisa dalam waktu 1 jam memenangkan 7 juta. Ada 10 menit tersisa. Putaran kedua. Go Ye menang. Putaran ketiga dimulai. Bandar bertaruh. Buang kartu. Buang kartu. Bandar bertaruh. 500.000. Ikut 500.000. Waktu hampir habis. Bos Kian. Saya mengandalkanmu. Bos Kian. Kau bilang kau sebelumnya bekerja di biro listrik. Benar. Saya butuh bantuan darimu. Kita semua bersaudara. Apa yang ada di pikiranmu? Oke. Besok malam kau akan menerima teleponku. Lalu putuskan aliran listrik ke Hotel Fulu. 3 detik sudah cukup. Oke, tidak masalah. Mari kita makan. Tidak. Anak ini mencuri kartu. Wasit. Anak ini mencuri kartu. Permainan sudah berakhir. Saya tidak melihat dia mencuri kartu. Di antara para master dunia judi di sini, apakah ada yang melihat dia mencuri kartu? Bisakah Anda maju dan menjadi saksi? Tadi gelap gulita. Apakah ada di antara kalian melihatnya? Tepat sekali. Qiu Tianyang. Menangkap penipu dan menangkap perbuatan kotor. Apakah kamu tidak mengerti aturan permainan? Baiklah. Nah, aku akan memberikannya padamu. Pasang taruhan Anda. 200.000. 7 juta Alien. Semua taruhan. Dia benar-benar bertaruh semua. Mungkinkah dia memiliki kartu yang sangat bagus? Nah, kamu masih mau menggertak? Aku tidak percaya bahwa dalam waktu singkat 2 atau 3 detik, kamu bisa di dalam tumpukan kartu mencuri kartu yang kamu inginkan dengan akurat. Jika kau tidak percaya, maka ikutlah. Baiklah. 7 juta, semua dipertaruhkan. Kalian berdua all in. Tidak perlu bertaruh. Tunjukkan kartu Anda. Royal Flush. Itu benar-benar Royal Flush. Kartu terbesar dalam Texas Hold'em, tanpa pengecualian. Qiu Tianyang. Royal Flush.
Tapi itu adalah kartu terbesar. Dan dalam Texas Hold'em, tidak ada aturan untuk kartu kecil mengalahkan kartu besar. Kau kalah. Kamu hebat, nak. Hanya dalam 2 atau 3 detik, kamu benar-benar mencuri kartu sebagus ini. Keahlianmu dalam membunuh cenderam dan merebut panji tidak kalah dariku. Tapi, sayang sekali, kartuku sama dengan milikmu. Keduanya adalah Royal Flush. Keduanya adalah kartu terbaik. Kartu yang sama. Seri. Putaran ini, kita bagi potnya. Tapi, waktumu sudah habis. Tepat pada saat listrik padam, dia juga menyelesaikan pencurian dan penukaran kartu. Hanya saja saya sudah bersiap, sementara dia beraksi di tempat. Qiutianyan. Benar saja, di meja judi, aku tidak bisa mengalahkanmu. Kamu masih punya keuntungan. Kamu sangat sadar diri. Tapi sekarang hanya tersisa setengah menit. Mustahil bagimu untuk bangkit kembali. Untuk bisa dalam waktu 1 jam, memenangkan 7 juta di antara orang-orang dunia perjudian. Dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat. Sayang sekali dibandingkan dengan Qiutianyan yang memenangkan 10 juta saat itu. Kita masih kurang 3 juta. Tepat sekali. Ayo semuanya, mari kita hitung mundur untuknya bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Saudara Y. Kita berhasil. Berhasil dalam hal apa? Siapa kamu? Usir dia dari sini. Enyahlah. Beraninya kamu membuat masalah di Hotel Fulu. Apa kamu mencari madu? Dia bersamaku. Paman Shou. Menurut peraturan Hotel Fulu, aku seharusnya diizinkan membawa bantuan kan? Memang benar begitu. Tapi dia bahkan tidak tahu trik kartu. Jika dia benar-benar tahu, bukankah kau akan menjaganya? Zhang Peng. Buka. Chip sebanyak ini. Itu setidaknya 3 juta. Mustahil. Dari mana kamu mendapatkan chip sebanyak ini? Ini gawat. Bos Tio, ini buruk. Mesin slot di kasino. Semuanya sudah dikosongkan. Apa? Pergi. Tidak. Mustahil. Bagaimana dia melakukannya? Selama mesin slot menunjukkan 3 simbol yang sama, itu akan dialiri energi. Mesin itu kemudian bisa mengeluarkan uang. Alat ini bisa mengalirkan energi ke mesin slot. Ketika saatnya tiba, aku akan mengalihkan perhatian Qiutianyan. Dan kau pergi mengosongkan mesin judi mereka. The film was Tuan translated Q. and narrated by M Media. Kami baru saja selesai menghitung. Chip Goye. Chip Goye. Jumlah yang dapat ditukarkan adalah 11.800.000 dolar as. Qiutianyan, Anda kalah. Tidak. Mustahil. Aku sama sekali tidak akan kalah. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Terkadang kemenangan tidak harus di meja judi. Itu juga bisa di luar meja judi. Tidak ada yang bisa menambil wilayahku. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Siapa yang berani melanggar aturan dunia judi? Itu berarti mencari musuh dari seluruh dunia judi. Semua yang ada di hotel ini, aku bisa ambil alih. Tentu saja. Baiklah. Qiutianyan, aku tidak menginginkan hotel ini. Tapi semua yang tersembunyi, bukti kriminal yang telah kau kumpulkan. Di hotel ini, selama bertahun-tahun, aku akan menemukan semuanya. Nasib masa depanmu akan diserahkan pada putusan hukum. Aku masih belum sepenuhnya mengerti. Mengapa tepatnya kamu melakukan ini? Apakah kita punya permusuhan? Kurasa begitu. Aku Qiutianyan. Jarang mengagumi seseorang. Kali ini, aku mengakui kekalahan. Namun, permainan di antara kita baru saja dimulai.
Goye. Aku akan mengingatmu. Kita akan bertemu lagi. Doye. Doye. Anak yang baik. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Senang bekerja sama denganmu. Sesuai kesepakatan. Hotel Fulu milikmu. Kita impas sekarang. Sudah berakhir. Xiaoye? Xiaoye, apakah kamu baik-baik saja? Akhirnya selesai. Pergi. Ayo pergi. Masalah itu, kau sudah berada di Sihai selama bertahun-tahun, dan sekarang aku membuatmu menutup kasino. Aku benar-benar minta maaf. Ini bukan kesulitan. Kamu benar. 9 dari 10 penjudi kalah. Bandar dan pemain semuanya sama saja. Jika kamu berjudi terlalu lama, orang berhenti bertingkah seperti manusia. Aku sudah berada di Sihai selama bertahun-tahun, dan aku telah menyaksikan terlalu banyak tragedi. Dan sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Setelah masalah ini selesai, mari kita pergi ke Linchen. Baiklah, aku akan mengikuti petunjukmu. Ayo pergi. Ungkapkan kartunya. 3 jati. Saya punya 3 kartu yang sama. Berikan barang-barang itu padaku. Berikan padaku. Mengapa dia berakhir seperti ini? Aku dengar setelah dia meninggalkan Hotel Fulu, dia bertemu seorang master di Lincheng dan tertangkap curang di tempat. Mereka langsung memukulinya hingga menderita kerusakan otak. Lincheng. Tuan, Seseorang membantu kita menyingkirkan Qiu Tianyang, ancaman besar ini. Mulai sekarang, dunia perjudian Nanjian sepenuhnya milik keluarga Shouku. The film was translated and narrated Mengapa by kamu M ingin belajar Media. teknik curang dariku? Orang tuaku dicelakai oleh penipu profesional. Hanya dengan mempelajari keahlian membunuh jenderang dan merebut panji milikmu, barulah aku bisa membalas dendam untuk mereka. Aku bisa mengajarimu. Tapi kamu harus menyetujui satu syarat. Selama kau bersedia menerimaku sebagai muridmu, apapun syaratnya, aku akan menyetujuinya. Setelah kamu dibebaskan dari penjara, temukan seseorang bernama Guye dan kalahkan dia. Doye. Xiaoye, apa yang kau tulis? tidak ada perjudian di dunia ini.